mengikat acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita ad-da'i ilallah mujahid fi sabilillah fadilatul mukarram Bapak Ki Haji Ubaidillah As-Safari MPD. Al-waqt wal maqam li fadilatihi wa ilaihi fal yatafaddal mashkura. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Presiden FS3G, yang mulia Bapak Haji Nanang Pramana, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Yang terhormat Sekjen FS3G Al-Mukarram Wabil Muhtaram Akhi Fillah Al-Ustadzun Al-Karim Al-Hajj Haji Ahmad Maulana Iskom, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Sa'adatul Darin Al-Mukarram Ustadz Haji Tawi, kita doakan seluruh kepengurusan masjid yang begitu megah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang mulia Imam Besar FS3G Kiai Haji Ahmad Nasihin SQMA, kita doakan semoga dengan barokahnya Al-Quran Allah selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan barokahnya Al-Quran Allah terangi kubur kita. Dengan barokahnya Al-Quran semoga kita sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap ketua DKM baik musholah maupun masjid cukup banyak yang hadir di sini karena waktunya sangat terbatas, tak mengurangi segenap dewan guru, para kiai, asatidz, ketua DKM masjid maupun musholah yang tergabung dengan FS3G. Harapan besar kita, kumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini, Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah, hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini, nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah FS3G yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan, suatu ketika Aisyah nanya kepada Rasulullah. Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat kamu, in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Bagaimana saranmu, in alimtu, jika aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu biha, doa apa yang harus aku baca? Aisyah bertanya, kalau malam itu jatuhnya malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca malam itu? Saya yakin yang hadir di sini doanya sudah hafal semua. Udah hafal kan Pak ya? Udah hafal belum kira-kira? Belum. Yang bilang belum hafal berarti goroh. Saya yakin dari ujung ke ujung doa ini hafal. Cuman lebak mananya kagak tahu kan gitu kira-kira. Kalau depannya saya punggel, saya yakin ini hafal semua. Barang-barang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang.
Allahumma innaka afuun. Bareng-bareng. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Aisyah, wahai Aisyah, kuli ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sighah hadisnya, redaksi hadisnya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuma ada yang ziyadah, ada yang ditambahin Pak tuh. Boleh ditambahkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Redaksi hadisnya tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah. Saking dahsyatnya malam Lailatul Qadar, Pak. Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau mencintai orang-orang yang pemaaf. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Cukup kalau malam itu menemukan Lailatul Qadar, maafnya Allah saja sudah cukup bagi kita semua. Tadi malam-malam ganjil, semoga yang hadir di sini dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Bapak jamaah sekalian, ini saya yang tertarik ini hadisnya, ini doanya tuhibbul afwa, mencintai orang yang pemaaf. Ternyata Pak, ada penyakit hati nih yang kita kurang. Kita tahunya yang bahaya ini penyakit sombong, Pak. Ternyata ada lagi yang berbahaya juga, penyakit susah maafin orang lain. Ini ternyata berbahaya, penyakit susah maafin orang. Kenapa susah maafin orang ini sangat berbahaya? Di dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin menjelaskan ada kisah. Di dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin menjelaskan, Ja'a iblis laknatullah ila Fir'aun. Datang nih suatu ketika iblis, Ja'a iblis laknatullah ila Fir'aun, datang iblis ke Fir'aun. Iblis mah Pak datang ke Firaun kagak pakai assalamualaikum, kagak. Iblis kilo karena assalamualaikum, kagak. Ini Firaun nanya, li ayyi syai'in ji'ta ya iblis. Di Firaun didatengin iblis, tamunya spesial iblis. Firaun nanya, li ayyi syai'in, ngapain kamu datang kemari kepadaku wahai iblis? Apakala iblis takdiman wa takriman. Masya Allah Pak, ternyata iblis datang ke Fir'aun soan, hormat, kagum. Apa kata iblis? Lempengan ini kata iblis senior hormat kepada junior. Masya Allah. Jadi iblis senior hormat sama junior. Kenapa engkau datang kemari iblis? Aku datang kemari hormat kepada kamu wahai Fir'aun. Hormat kenapa? Ini luar biasa dialognya nih Pak. Apa kata iblis? Wahai Fir'aun, aku hormat kepada kamu karena kamu sebenarnya lebih hebat dari aku tuh, kata iblis. Lempengan mana lebih hebat? Kata iblis, aku mak kesalahan aku, kata iblis. Kesalahan aku cuman kagak hormat aman Nabi Adam, kan sudah hafal. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu
Hafal Pak, bareng-bareng. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tuh beruntungnya keluarga FS3G pada hafal semuanya. Alhamdulillah. Jadi dialog iblis begini Pak. Kalau saya, kata iblis nih, kesalahan saya cuman kagak hormat kepada Nabi Adam. Lah kamu mai Fir'aun, kata iblis. Sebenarnya Pak, kalau main bangor-bangoran, tahu bangor Pak? Main bader-baderan, ini kan baderan Fir'aun. Kalau main berat-beratan dosa, sebenarnya beratan dosa Fir'aun. Apa dosanya Fir'aun? Fir'aun lebih hebat sebenarnya Pak. Kalau posisi greatman gede-gedean dosa, itu gedean Fir'aun. Karena Fir'aun ana rabbukumul. Kata iblis, saya mah cuman kagak hormat doang kepada Nabi Adam. Tapi kamu nih Fir'aun kagak tanggung-tanggung. Dosa kamu nih sebenarnya lebih besar. Ana rabbukumul a'la. Engkau ngaku Tuhan. Kira-kira gedean mana Pak? Agak hormat sama Fir'aun mengaku Tuhan. Gedean mana kira-kira? Saya tanya Pak, bangoran iblis, bangoran Fir'aun kira-kira? Baderan iblis, baderan Fir'aun kira-kira? Tuh kan bangoran Fir'aun kan. Waqala ay ajaba. Fir'aun ngejawab. Ini pakai bahasa Betawi aja Pak ya, jangan pakai bahasa kita. Burinda gitu pakai bahasa kita aja dah, biar gampang dicerna. Jadi begini please jawabannya nih kata Fir'aun. Kita kan sama-sama brengsek nih, begitu Pak. Sama-sama brengsek. Kalau bahasa kita begitu dah. Kita kan sama-sama brengsek nih. You brengsek, I brengsek. Begitu bahasanya Pak. Ini pakai bahasa kita aja nih, bahasa Pak Haji Agus aja dah. Kita kan sama-sama bangor nih. You bangor, I bangor, gitu kan, kata Fir'aun tuh. Kamu brengsek, saya brengsek, iblis brengsek, Fir'aun brengsek. Apa kata Fir'aun? Ada yang lebih brengsek dari kita. Jadi Fir'aun bangor, iblis bangor, ada yang lebih bangor dari Fir'aun dan man huwa, siapa yang badr? Siapa yang bangor? Umat Nabi Muhammad. Yang saudaranya datang minta maaf, tetapi dia tidak memaafkan saudaranya. Masya, ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya mah udah maafin dia nih Ustaz, udah maafin, dia salah sama saya, udah Ustaz, udah saya maafin. Cuman kalau ketika ngelihat muka dia, enak aja bawaannya Ustaz. Ada nggak kira-kira begitu Pak? Rasa amat romane ya. Ulangi lagi nih biar data nih ya. Saya udah maafin dia Ustaz, udah saya maafin, pokoknya udah saya ikhlasin. Itu ngapa lempengan ngelihat muka dia enak aja bawaannya Ustaz? Saya jawab Pak, agak pakai kias aja deh. Pak, di rumah Bapak ada pohon mangga, di rumah Bapak ada pohon. Itu pohon mangga Bapak paku tuh. Habis dipaku, pakunya dicabut, kira-kira bekasnya masih ada nggak kira-kira? Nah yang kalau Bapak enak-enak begitu Pak, nah itu sisa paku yang udah kecabut itu Pak. Kalau kita udah mengutarakan ya Allah saya udah maafin dia, udah kali Pak ya? Udah ini? Saya lihat mukanya dimikirin door prize semua ini. Bisa aja, intai dulu nomor berapa saya? PHS kali main IH, bisa aja Bang Haji Sekjen dah. Jadi WA saya katanya, Bu, tenang Bu, ini FS3G luar biasa Bu. Door prize-nya umroh Bu, jika mampu. Udah bagi udah kali ya? Udah Bang Haji. Sampai mana tadi kita? Oh main brengsek-brengsekan, lempengan brengsek hafal deh ya. Oh dipaku, ada yang hafal lempengan paku katanya Pak. Bahaya Pak ini. Sampai jamaah sekalian.
Penyakit hati tadi dalam kitab An-Nawadir ini berbahaya. Penyakit susah maafin orang. Tapi orang yang gampang maafin orang lain, Pak, subhanallah. Orang yang gampang maafin orang lain, orang yang tidak dendam terhadap sesama, bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi lagi kumpul begini, Pak, lagi kumpul. Nabi lagi kumpul begini, datang kucluk-kucluk Pak telah. Sahabat Ansor dari suku Baduy, kan ada dua, ada sahabat Muhajirin dan Ansor. Kucluk-kucluk telat. Nabi lagi kumpul begini, sebelum tuh orang sahabat Ansor datang, ini Nabi bersabda nih, sahabat lagi kumpul begini, sayati ahlul jannah. Wahai sahabat, bentar lagi datang ahli surga. Ini sahabat yang datang, Pak, yang datang duluan kagak disebut ahli surga. Akhirnya Pak kucluk datang di pojokan, dia duduk, Pak. Jadi jangan remehin, Pak, yang di pojokan, Pak. Bisa jadi ahli surga, Pak. Nah, cuman syarat masuk surga mati duluan. Kalau nggak mati ke surga. Ini sahabat diem, Pak, datang tuh sahabat Ansor. Kucuk-kucuk gitu. Oh, itu tuh yang Nabi bilang. Besokannya lagi Nabi halakoh kumpul begini, Pak. Sama, Pak. Nabi bersabda lagi, yang lain udah pada kumpul, Nabi bersabda, sayati ahlul jannah, sebentar lagi datang ahli surga. Kucuk-kucuk, dia lagi aja tuh, Pak. Dia lagi aja tuh muncul tuh. Oh, no, dia. Hampir 3 hari gitu, 3 hari. Sahabat yang lain pada datang, Pak, datang, dia Nabi bersabda nih, sayati ahlul jannah, sebentar lagi datang ahli surga. Kucluk nunclok di pojokan, dia datang, dia lagi. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Riset, observasi, gitu bahasanya, Pak. Gue penasaran ini di pojokan amalannya apa sih, kata Nabi ahli surga. Nabi ngintilin, tahu Nabi ngintilin. Abdullah bin Amr bin As ngintilin, apa ngintilinnya, Pak? Ngikutin tuh. Diikutin tuh, Pak. Ternyata dia telat, ini dari suku Baduy, rumahnya emang paling jauh. Jadi wajar dia telat, rumahnya emang paling jauh, Pak. Tuh. Nyampe itu. Abdullah bin Amr bin As ini izin itu. Pura-pura itu nginep, pengen nginep. Izin sahabat, saya pengen nginep di sini. Nginep malam pertama, Pak, Abdullah bin Amr bin As jam 3 malam tahajud. Jam 3 malam tahajud, ini yang ahli sorga ngorok tidur, Pak. Kagak tahajud, kagak. Abdullah bin Amr bin As ini ilokan, tahu ilokan, Pak? Dia kagak pakai ilokan, dia mah kagak. Ini ilokan katanya ahli sorga, tapi kagak tahajud. Azan subuh, beliau sholat, biasa saja, Pak. Abdullah bin Amr bin As husnuzon, besok kali baru tahajud begitu. Malam kedua Abdullah bin Amr bin As, Pak, tahajud, Pak, tuh jam 3. Diite tuh, kagak bangun, ini ahli sorga, masih ngorok juga, Pak. Di bapak-bapak yang mukanya ngorok belum tentu ahli tahajud, kagak ini. Beda ini, Pak, beda. Ingat cerita, Pak, 3 malam tuh, 3 malam. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As nanya, wahai sahabat, sebenarnya saya kemari nginep bukan sembarangan nginep. Saya pengen tahu, ayu amalin yarzuqukumullah bihadhihi darajah. Ayu amalin, amalan apa? Yarzuqukumullah bihadhihi darajah, engkau begitu mulia, diangkat derajat. Ini sahabat bertanya, maksudnya apa? Abdullah bin Amr. Ketika engkau datang telat, Nabi bersabda, saya di ahlul jannah, engkau ahli surga. 3 malam saya di sini ibadah kamu biasa saja, tidak tahajud. Apa jawabannya? Wahai Abdullah bin Amr bin As, seperti yang engkau lihat, saya biasa saja. Saya biasa pergi dagang, ibadah saya tidak sedikit. Ada amalan yang engkau belum amali, Mos. Apa, wahai sahabat? Sebelum aku tidur nih, Pak. Sebelum aku tidur, aku sudah memaafkan. Ya Allah,
ampunkan dan maafkan orang yang pernah zalim sama saya, orang yang pernah jahat sama saya, orang yang pernah nipu sama saya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Saya ikhlas, saya ridho, saya enggak pernah iri, saya enggak pernah dengki sama orang lain. Ampunkan dosa-dosa orang yang pernah jahat sama saya, orang yang pernah nipu sama saya. Kira-kira Pak, besok pagi tuh orang pernah jahat sama kita, tabrakan pala sama kaki misah, apa kata kira-kira Pak? Ada yang jawab Pak, bagian mampus gitu Pak. Itu udah beda, levelnya beda. Berarti ini sahabat. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahil. Dalam surah Al-A'raf 199. Khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Khudil afwa, jadilah hatinya yang lapang, yang maaf, yang mudah maafkan orang lain. Wa'mur bil urfi, berbuat baiklah. Wa'rid anil jahilin, jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Semoga yang hadir di sini hatinya pemaaf, hatinya plong, hatinya ikhlas, maka pantas selesai Ramadan ini, the last of Ramadan, separuh daripada akhir Ramadan, nanti kita saling memaafkan. Sekjen FS3G sudah mengkabarkan kita setelah acara di sini, ternyata saling salam-salaman, memaafkan, ternyata memaafkan kesalahan orang lain bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thanks for the attention in the last. Forgive me astaghfirukum ala khotoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.